Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad sabata annalladzi yusyahidul munkarati, sungguh telah ditetapkan annalladzi yusyahidul munkarat, orang-orang yang menyaksikan kemungkaran, wala yungkiruha ma'al qudrati, tapi dia tidak mengingkarinya, ma'al qudrati, padahal dia mampu. Syarikun, maka ia termasuk berserikat, bersekutu li ashabiha, dengan pelaku kemungkaran itu, fil ismi, dalam dosa. Ya pertama, baris halaman 6, baris 13 dari bawah. Waqad sabata, dari bawah 13. Ketika kita menyaksikan kemungkaran dan kita tidak mencegah ataupun tidak mengingkari, padahal kita ma'al qudrah, mampu, punya kemampuan untuk mencegah itu, diam saja. Syarikun li ashabiha fil ismi, berarti dia, kata kitab ini, dia bersekutu dengan pelaku kemungkaran tersebut dalam dosa. Wa kadzalika, demikian juga syarikun li ashabiha fil ismi alladzi yardha biha, meridoi, mengiyakan kemaksiatan itu, wa illam yakun hadiron 'alaiha, padahal dia enggak menghadiri kemaksiatan tersebut. Dia tahu di situ ada kemaksiatan, ada kemungkaran, tapi dia mengiyakan, meridoinya, mensetujuinya, merestuinya, maka dia termasuk syarikun li ashabiha fil ismi. Hati-hati itu. Wa in kana bainahu wa bainal mawadhi'i alladhi tu'malu fihi mislu ma bainal masyriqi wal maghribi. Wa in kana bainahu wa bainal mawadhi, sekalipun jarak tempat dianya dengan tempat maksiat itu, terjadinya kemaksiat itu, kemungkaran itu, mislu bainal masyriqi wal maghribi, bagaikan jarak antara timur dan barat. Ketika dia merestui, meridoi, mensetujui adanya kemungkaran itu, padahal dia tidak menghadirinya, dia sudah dikatakan syarikun li ashabiha fil ismi. Hati-hati makanya kalau di situ ada kemungkaran, jangan nimbrung di situ. Kalau kita nggak bisa mampu melarangnya, jangan menimbrung di situ. Walladzi yukhalitu ahlal munkari, walladzi, dan syarikun li ashabiha, dia disebut bersekutu dengan kemaksiatan itu, dengan kemungkaran itu. Yukhalitu ahlal munkari, dia masih berinteraksi dengan pelaku kemungkaran itu. Wa yu'ashiruhum, bermusyawarahlah, bergaullah, bersepakatlah. Wa illam ya'malu bi'amalihi, sekalipun dia tidak berbuat kemungkaran itu. Bergaul, berinteraksi dengan pelaku kemungkaran di kitab ini, itu sudah termasuk syarikun li ashabiha fil ismi, bersekongkol. Itu sama saja dia bersekongkol, bersekutu, dan dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'dudun indallahi minhum, itu semuanya dihitung, diperhitungkan di sisi Allah. Wa in nazalat bihim uqubatun asobathu ma'ahum, maka ketika diturunkan siksaan,
pun akan menimpa si pelaku dan si syarikun li ashabiha sekalipun tidak berbuat. Kecepretan azabnya. Makanya kalau kita punya kemampuan, cegah. Kenapa? Azabnya nanti kita itu merasakan, padahal kita enggak melakukan. Wala yanju, dan tidak akan selamat, wala yaslamu, dan dia tidak terselamatkan, illa binnahi, kecuali dengan melarang kemungkaran tersebut. Summa bil mujanabati, kemudian menjauhi, wal mufaraqati lahum, memisahkan, jangan bersekongkol di situ, jangan nimbrung. Apa sih bahasanya ya? Tinggalkan itu, jauhi dan pisahkan. Illam yakbalu, mereka yang tidak mau menerima nasihat kita, wa yang qadu lil haqqi, dan mereka yang tidak mau patuh kepada kebenaran. Jauhi. Kalau bisa kita menjauhi dari tempat itu. Kalau memang daerah itu daerah penuh dengan maksiat, hijrah dari tempat itu. Wal hubbu fillahi li ahli ta'ati, dan mencintai karena Allah li ahli ta'ah, kepada orang-orang ahli ta'at. Wal bughdu fillahi li ahli maksiyati, dan dia membenci karena Allah kepada orang yang maksiat. Min ausaqi ural imani, itulah simbol iman yang kuat. Kita cinta dengan orang-orang ahli taat karena Allah. Kita membenci orang-orang yang bermaksiat pun karena Allah. Cakep itu. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membenci pada perbuatannya, bukan pada orangnya. Allah alam bisawab. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad balaghana ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adahu qala, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma ahdasa banu Israil al-ahdasa, tatkala Bani Israel ahdasa, membuat suatu perkara yang baru yang tidak diajarkan oleh para nabinya. Al-ahdasa na'azhum ulama'uhum, lantas ulama-ulama mereka pun mencegah mereka. Falam yastami'u lahu, namun tidak mau mendengarkan ulama-ulama mereka. Fakhalatuhum, akan tetapi ya, para ulama ini fakhalatuhum, masih berinteraksi dengan mereka. Wawakaluhum, dan masih wawakal, saling melindungi, masih saling percaya dengan mereka. Falamma fa'alu zalika, maka tatkala para ulama tersebut melakukan itu, daraballahu qulubi ba'di ala ba'd, maka Allah akan menumbuhkan benih kebencian di hati antara mereka dengan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wala'anahum, dan Allah melaknat mereka ala lisai, dengan lisannya Nabi Daud wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam, ya. Melarang kejahatan, kemungkaran. Yang dilarang agak mendengarkan, tapi kita yang melarang masih berinteraksi, saling bantu, masih saling bantu membantu. Hati-hati, Allah akan menumbuhkan dalam hati mereka itu, orang-orang seperti itu, kebencian, saling bermusuh-musuhan. Allah a'lam bishawab.
Wa fi qissati ahlil qaryati, di dalam suatu kisah suatu negeri, allati kanat hadiratal bahri, negeri yang dekat dengan laut, ya. Ashabus sabt annahum lamastahallul istiyadal muharramah alaihim, tatkala mereka menghalalkan istiyada, perburuan ikan, al muharram yang Allah haramkan atas mereka, yaumal sabti, pada hari Sabtu, tafarraqu salasa firaqin, maka terpecahlah qaryah itu menjadi 3 golongan. Yang pertama, firqatun istadu wastahallu ma haramallahu alaihim. Golongan yang pertama, mereka tetap berburu kan, ini ya yang pernah saya sampaikan. Ya, kemudian masih ingat kan ceritanya? Ashabus sabt, mereka menghalalkan semua yang Allah haramkan, menghalalkan yang Allah haramkan. Golongan pertama tetap berburu. Yang kedua, wa firqatun amsaku wa nahawhum wa lam yufariquhum. Kelompok kedua, mereka menahan diri, tidak berburu. Wa nahawhum, melarang juga. Wa lam yufariquhum, tidak memisahkan diri, masih berinteraksi, bergaullah di situ. Kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, wa firqatun faraquhum wa kharuju min baini azhuriha badan nahyi lahum. Kelompok yang ketiga, mereka faraquhum, memisahkan diri, wa kharuju, keluar, min baini azhuriha ba'dan nahyilam, setelah mereka melarangnya. Mana yang bagus? Yang ketiga, ya. Kita larang, tidak mau menerima, kita jauhi. Faraquhum wa kharuju, keluar. Allah a'lam bishawab. Walamma nazalat al-uqubatu, maka ketika turun siksa dari Allah Subhanahu wa taala, ammat ula wa kazasaniyata li iqamatihim ma'a ahlil ma'siyati wa illam ya'malu bi amalihim. Maka golongan yang pertama, begitupun golongan kedua, itu merasakan azabnya itu. Wa illam ya'malu bi amalihim, padahal mereka tidak berbuat kemaksiatan itu. Golongan pertama dan kedua. Wa najat al firqatus salisah, maka yang selamat adalah golongan yang ketiga. Jadi kalau melihat kemungkaran, kemaksiatan, kita pilih menjadi orang yang ketiga. Kita melarang dan tidak bersekongkol, berinteraksi di situ, pergi menjauhinya. Wa najat al-firqatus salisatu, maka selamatlah golongan yang ketiga, yaitu golongan al-firqatun faraquhum wa kharuju min baini azhuriha ba'dan nahyi lahum. Sesudah kita melarang, jangan pergi sebelum kita melarang. Larang. Allah alam bisawab wa zalika
Demikianlah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Al-A'raf ayat 165. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i, kami selamatkan orang-orang yang mencegah, yang melarang anisu, perbuatan yang buruk. Wa akhadnal ladzina zalamu, dan kami siksa orang-orang yang zalim bi'adzabin ba'isim, dengan azab siksaan yang keras, bima kanu yafsukun, disebabkan perbuatan kefasikan mereka. Famasahumullah kirodatan wala'anahum, lantas Allah mengubah mereka, mengazab mereka menjadi rupa kerak, wala'anahum, mengutuk mereka. Ada sebagian pendapat sifatnya seperti kera, ada yang mengatakan fisiknya kera. Allah a'lam bishawab. Kama fil ayatil ukhra, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, aunal la'anahum kama la'anna ashabas sabt. Saya pernah ceritakan ini, An-Nisa ayat 47. Aunal anahum, atau kami kutuk mereka, kama la'ana, sebagaimana kami telah mengutuk ashabas sabt, orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabt. Sudah jelas ya ceritanya, saya pernah kisahkan itu jelas. Wallahu a'lam bishawab. Wa takunul hijratu wal mujanabatu li ahlil ma'asi, maka jadilah orang yang hijrah, menjauhi, meninggalkan wal mujanabatu, menjauh diri, li ahlil ma'asi, dengan para pelaku kemaksiatan, kemungkaran, indal iyasi in qubulihim lil haqqi, ketika mereka tidak mau menerima kebenaran. Yang nggak mau menerima nasihat kita, ya tinggalkan. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas, menyampaikan, mengingatkan. Kalaupun tidak menerima, sudah, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam biswab wa alam, ketahuilah annahu laisa biwajibin ala ahadin ayyab hasa anil munkaratil masturati, bukanlah kewajiban kita ala ahadin, kepada seorang pun, ayyab hasa anil munkaratil masturah, menyelidiki kemungkaran itu, kemaksiatan itu yang tertutup, tidak usah. Ini kata pengarang ini, hatta yunkiruha, cukup dengan kita mengingkarinya. Iza ra'aha, ketika kita melihat kemungkaran itu. Ketika kita nggak bisa pakai lisan, pakai kemampuan kita, pakai tangan kita nggak bisa, pakai lisan kita nggak bisa, sudah. Hati kita harus ada rasa tidak meridhoi kemungkaran itu. Jangan lantas nimbrung, duduk bareng di situ, jangan. Hatta yunkiruha iza ra'aha bal zalika muharramun. Kita tidak diwajibkan untuk menyelidiki ini kenapa maksiat, enggak usah, tidak usah. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tajassasu, Al-Hujurat 12. Allah melarang kita wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Sudah, kemungkaran sudah,
kita ingetin sudah, nggak usah dikorek-korek kesalahan-kesalahannya mereka, tidak usah. Wala tajassasu, Allah berpesan, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Al-Hujurat 12. Allah alam bisawab. Wa qaulihi Nabi alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yattaba' aurata akhihi yattaba'illahu auratahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mencari-cari aib, kesalahan akhihi, saudaranya sesama muslim, yattabi'illahu auratuhu, maka Allah akan mencari-cari aib, kesalahan orang itu. Subhanallah, jangan sampai kita kena dah. Kalau sudah Allah korek-korek kesalahan kita banyak ya. Semuanya karena Allah tutup-tutupi kesalahan kita, dosa kita. Makanya kita jaga benar, jangan sampai mencari-cari aib saudara kita. Allah alam bisawab. Wa innal wajiban kita adalah wal amru bil ma'ruf, beramar ma'ruf, perintah orang, memerintahkan orang untuk berbuat kebajikan, itu kewajiban kita. Tidak usah mencari-cari apa tadi, tajassasu. Indama tarot tarikina lahu fi hali tarkihi, ketika orang sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, sudah diabaikan, maka kewajiban kita yang pertama kata kitab ini amru bil ma'ruf, tegakkan kema'rufan. Setelah itu baru nahyu anil mungkar. Allah alam bisawab. Wal ingkaru, dan mengingkari lil mungkari, kepada kemungkaran, kazalik, itu yang wajib untuk kita. Jangan melihat kemungkaran kita nimbrung di situ. Ada perjudian kita nimbrung di situ, jangan. Takut kena ini syarikun li ashabi fil ismi. Allah alam bisawab. Fa'alam hadhil jumlata fa inna ra'ayna katsiran minan nas yughallituna fiha. Ketahuilah ya, sejumlah ini semua, melihat kebanyakan orang itu minan nas yughallituna fiha, kadang keliru mengenai tentang amar ma'ruf nahi munkar. Wa minal muhimmi alla tusaddiqa, yang paling penting kata pengarang ini, alla tusaddiqa, jangan mempercayai, jangan membenarkan, wala taqbala kullama yunqalu ilaik, jangan lantas menerima begitu saja setiap ucapan berita yang sampai kepada kita, min af'alin nas, dari perbuatan-perbuatan manusia, wa aqwalihimul munkarati, ucapan-ucapan tentang kemungkaran. Jangan langsung percaya, khawatir kita diadu domba sesama muslim. Makanya harus tabayyun, koreksi, dilihat dulu betul apa benar beritanya itu. Jangan langsung percaya, la tusaddiqa wa la taqbala, jangan langsung menerima, mempercayai aqwalihimul munkarat, berbagai ucapan mereka yang mungkar itu, hatta tusyahida zalika binafsika, sampai kita menyaksikan sendiri kemungkaran itu. Selama kita nggak menyaksikan, ada berita-berita
jangan langsung dipercayai. Khawatir itu nanti pengadu dombaan sesama muslim. Subhanallah. Allah alam bisawab. Au yang qaluhu ilaika, atau berita sekalipun ilaika mu'minun taqiyun, dan berita itu disampaikan kepadamu oleh orang yang beriman yang bertakwa, la yujazifu, yang tidak pernah berkata sembarangan, wala yaqulu ilal haq, dan tidak pernah berkata kecuali perkataan yang benar. Itu jangan langsung, sekalipun yang menyampaikan itu orang yang mukmin taqiyun, la yujazifu wala yaqulu ilal haq, jangan langsung dipercaya. Wazalika, dan itu semuanya in li anna husnaz zanni bil muslim amrun lazimun, sesungguhnya husnaz zanni bil muslim, berprasangka baik, amrun lazimun, suatu perintah yang wajib. Kata pengarang ini, waqad kasurat balaghatun nasi ba'du mala ba'din, dan sungguh kebanyakan di masyarakat itu ba'du mala ba'din, ya. Wa ammat tasahulu fi zalik wa qallat al-mubalatu wartafa'at al-amanah. Orang sudah tidak lagi mempercayai, hilangnya kepercayaan, sehingga orang tidak langsung mempercayainya. Ya. Diusahakan kita harus husnuzon kepada sesama muslim. Wallahu alam bisawab. Wasara al-mashkuru indan nas mawafaqahum ala hawa anfusihim. Orang lantas memuji orang-orang yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa in kana ghairu mustaqimi lillah, padahal orang itu tidak berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, kita memuji-mujinya. Wal mazmumun indahum man khalafahum, dan kita mencelanya, indahum man khalafahum, orang yang berbeda dengan mereka. Wa ingana abdan solihan, padahal orang itu adalah ahli ibadah, orang yang soleh, kita cela cuman karena berbeda dengan dia, dicela lah. Giliran orang yang cocok dengannya dan dia bukan orang soleh, dipuji-pujilah, disanjung-sanjung. Fatarahum yamdahuna min man la yastahilul madha, kamu dapat melihat mereka di mana mereka selalu memuji orang yang tidak layak untuk dipuji. Orang yang tidak layak dipuji dipuji. Libu wafiqatihi iyahum, karena sepakat dengan mereka. Wa sukuti ala batilihim, dan berdiam diri dengan kebatilan mereka. Kita pujilah. Wa yadhummuna may yukhalifuhum, dan kita mengecamlah orang yang berbeda dengan mereka. Wa yushihuhum fi dinihim, orang yang selalu menasihati mereka dalam urusan agama, dikecamlah, disudutinlah. Kenapa? Cuma berbeda pendapat, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka yang lebih condong kepada kemungkaran, atau dikucilinlah, dikecamlah. Haza halul aksari illa man asomatullah, illa man asomatullah. Itu kebanyakan, mayoritas di masyarakat seperti itu. Dan orang alim, orang soleh mengingatkan, dikecamlah,
disudutinlah, dihinalah. Kebanyakan begitu masyarakat. Fawajabal ikhtirazu wat tahaffuzu wal ihtiyadu fi jamil umur. Maka pengarang ini berpesan, fawajabal ikhtirazu, wajib menjaga diri, wastahaffuzu, memelihara diri, wal istiyadu fi jami'il umur, bersikap hati-hati dalam segala urusan. Fa inna zaman maftunun wa ahluhu anil haqqi nakibun. Karena zaman ini sekarang ini adalah zaman penuh fitnah. Orang yang banyak maksiat, disanjung-sanjung, dipuja-puja. Kirain orang soleh dikucilkan, dihina, dipenjara. Itulah zaman sudah beda, zaman kata kiamat. Illa masyaallahu minhum wa humul aqallu, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah di antara mereka yang terselamatkan dari zaman yang penuh fitnah ini. Makanya harus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu